Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai membaca Al-Barjanji, kita haturkan dulu doa khusus untuk almarhum wa almarhumah para donatur kita, dan kepada para donatur kita yang meminta hajat kepada kita, yang senantiasa beristiqomah dalam membantu kita. Semoga para donatur kita doakan semua yang nanti kita akan doakan. Sebelum itu, untuk meneruskan niat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang suci ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan Hari Besar Santri Nasional, kita bacakan dulu bersama-sama istighfar, syahadat serta salawat bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jamil ma'asi wal junub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ila hazratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila mu'allifil kitab Sayyidis Al-Barjanji wa Sayyidis Ja'far Siddiq. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasilah, ya Rabbi husq bil fadilah, ya Rabbi Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda lis-sahabah, ya Rabbi warda lis-sulalah, ya Rabbi ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli
salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji at-fatayyaji ratal 'alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji at-fatayyaji ya uhailal jud karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa akrim bihi min nasabin taqqarahu Allah ta'ala min sifakil jahiliyah أورد الزين العراقي وارده في مرده الحني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد أباه الأمجاد سهونا لاسمي تركوا صفهم نارهم من آدم وإلى أبيه وأمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسمه وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية فوسع القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى فوسع القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى
ولما تم من حمله شهران على مسور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد ائتى بأقوال بني علي من الطائفة النجارية صلى الله عليه وما كسى في مسارا سكيما يؤانون سماه وشقوى صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا أشرق البدر علينا فتفات من خلب دور مثل وسنك مرينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخفيف عيني مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين وصلاة الله تغشى يا الله أدى تحرير السطور يا الله أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله ربي فضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Irman Maulana, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi, Bapak Tudimin, dan yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan kita, Bapak Diding Ruswandi, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi Cabang Sumur Batu, Ustadz Jadi, dan beserta staf jajarannya. Dan yang saya hormati para tamu undangan, para santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional yang dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena suri tauladan beliaulah kita dapat hidup di zaman Islam yang terang benderang saat ini. Sebelum menginjak ke acara yang pertama, perkenalkan kami menyampaikan susunan cara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan tawasul, yang keempat sambutan Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi, yang kelima penyampaian tausiah, yang keenam santunan secara simbolis, dan yang terakhir doa dan penutup. Sebelum menginjak acara yang kedua, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Arsyad. Waktan wa mahalan tafaddolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu az-zikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء سحره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يشرح ثم عماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلا طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سقطنا الأرض سقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا وقضبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا زاعت الصحا يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه
والصائبة وبني لكل امرئ منهم سنيبني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Arsyad yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat bagi kehidupan kita semua. Amin. Acara yang ketiga, pembacaan tawasul yang dibacakan oleh Saudara Rian. Waktan wa mahalan tafaddolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal junub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Summa ila arwahi ala silati qadrin niyah naqbandiya wa jami' ahli turuki khususon illa idrati sultani awliya khususon asami kutubul ahli man sayyidi si Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirahu wa sayyidi si Abdul Qasim Junaidi ba'di wa sayyidi si Ma'ruful Karki wa sayyidi si Syaisir Sukotari wa sayyidi si Habibil Ajami wa sayyidi Syekh Hasanil Basri wa sayyidi Syekh Jafari Sadiqi wa sayyidi Syekh Yusuful Amdini wa sayyidi Syekh Habil Yazidi Buntusmi wa sayyidi Syekh Bahuddin Naqbandiya wal hadrati imani Rabbani wal hadrati Syekhina al-Mukarram sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Syekhina al-Mukarram sayyidi Syekh Muhammad Sahibul Wafa Tajirul Arifin wa uruhim wa urihim wa ala sirati wa lazimya wa anhum syairahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kepada Saudara Rian yang telah membacakan tawasul. Semoga kita mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara keempat, sambutan yang disampaikan oleh Ustaz Jadi. Waktan wa mahalan tafaddolan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Donatur, alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir. Kita merayakan atau menggembirakan adik-adik yang khususnya yang ada di Yayasan Insan Bakti Berjuang. Salawat dan salam semoga limpahkan dan curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, juga para pengikutnya. Juga tak lupa kita mudah-mudahan nanti di akhir zaman dijadikan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini
kami di sini dapat melaksanakan acara, yaitu ya bisa dikatakan acara besar. Maka di sini yang dinamakan adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah baru pertama kali ini kami di sini mengadakan Maulid. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita merayakan seperti ini, kita merasa gembira walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya niat dan punya keinginan bahwa ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita semua. Maka dari itu kalau bukan kita, siapa lagi yang harus memeliharanya atau mengurusnya, dari mulai sekolahnya, ngajinya, sampai dia menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bergembira juga nanti akan diadakan satu ceramah, yaitu Maulid Nabi, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Saudara Ustadz Irman. Mudah-mudahan nanti sepatah dua patah kita memetik ilmunya. Mungkin itu saja Bapak, adik-adik yang bisa saya sampaikan karena tidak panjang lebar. Mohon maaf bila ada satu kesalahan dan kehilapan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kebodohan kita sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yadi yang telah memberikan sambutannya. Acara yang kelima, penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Irman. Waktan pemahalan tafadholan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubatini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahi masya'allahu la yasrukul khairu illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم اللهم هداية للصواب. Yang saya hormati bil khusus untuk Bapak pembina kita yang kebetulan pada saat ini enggak hadir ya, karena enggak berkenan hadir gitu. Bapak Didi Ruswandi dan ketua yayasan kita, ketua pusat yayasan kita, bil khusus Bapak Tugimin, dan bil khusus ketua yayasan kita juga cabang daripada Sumber Batu, Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Yadi yang di belakang saya, maaf Pak, ke belakangnya, dan beserta staf jajarannya, para pengurus, para duta,
yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta takjim saya. Para tamu undangan, bil khusus Bapak Heru beserta keluarga besarnya dan istrinya telah berkenan hadir ke haflah mubarakah ini yang segini adanya. Semoga dengan hadirnya, dengan niatnya, dengan langkahnya beliau dari rumah masing-masing, semoga menjadi amal kebaikan yang dapat menjadi sebab Allah angkatkan derajat beliau. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, ya, meskipun nggak ada yang hadir, RT pun nggak ada yang hadir gitu ya. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya bil khusus untuk aparatur pemerintahan setempat, bil khusus Pak RT, Pak RW-nya, Bapak Camatnya, Bapak Gubernurnya, sampai kesananya kepada Bapak Presiden. Presiden kita siapa? Presiden kita siapa? Tinggal lihat aja. Bapak Joko Widodo. Semoga kita doakan para pemimpin kita, semoga para pemimpin kita kita doakan semoga bisa menteladani akhlak kepemimpinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang gimana akhlak kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul itu makhluk paling mulia. Rasul itu adalah makhluk paling sempurna, paling istimewa. Rasul disandingkan dengan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul disandingkan dengan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, tetap unggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digelari dengan Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para rasulnya Allah. Dengan para nabi-nabinya Allah, ya. Dengan para nabi-nabinya Allah kita sandingkan, jikalau disandingkan dengan para nabi-nabinya Allah, tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah unggul, paling unggul, sehingga dapat digelari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidil Anbiya, pemimpinnya para nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanggung. Jangan tanggung, misalkan kita mau sandingkan dengan makhluknya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, ya, yang ada di planet, yang ada dimanapun mereka, ya, makhluknya Allah disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, tetap unggul Rasulullah SAW, sehingga digelari dengan Sayyidil Makhluqat, pemimpinnya para makhluknya Allah. Sehingga dikatakan bumi ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bangga menjadi umat Nabi, bangga. Bangga hidup di zaman umat Nabi, bangga. Bangga. Maka ucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita diakui sebagai umatnya. Meskipun kita hidup di zaman umatnya Nabi, tetapi kita belum tentu diakui sebagai umatnya. Maka kenapa kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW? Kenapa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW? Karena kenapa? Apa sih keunggulannya ketika kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW? Ketika kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Rasulullah SAW dikatakan tidak akan pernah masuk surga dulu sebelum umatnya semuanya masuk surga. Bahkan pada saat itu Rasulullah mah udah apa? Kalau kata Sunda mah tos nyimpang kapoe pageto, ya.
tos nyimpang ke poe pakai to kalau kata Sunda nama Dabi mas orang Sunda dia maaf ya pasti nggak ada. Jadi kalau bahasa Indonesia nama udah tahu masa yang akan datang, udah tahu apa yang terjadi di depan ya. Jadi dikatakan pada hadisnya Rasulullah umatnya sudah masuk semua ya, kata Sayyidina Fatimah, ya Rasulullah cepat masuk sebentar jangan dulu. Kenapa? Ada yang ketinggalan umatku satu lagi. Di mana? Dicari di sebelum jembatan Surat nggak ada. Oh mungkin di neraka. Rasulullah SAW terjun ke neraka untuk apa? Untuk mengambil umatnya. Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditukil akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW oleh Syekh Ja'far dalam kitab Al-Bar Janji ini, kitab Al-Bar Janji ya. Ini dibuatnya, kalian harus tahu, ini dibuatnya 488 Hijriah, 488 Hijriah. Sekarang udah berapa? 1444. Tuh ya, udah berapa tahun ini ya? Udah hampir 1000 tahun. Jadi bukan hampir lagi, lebih ya. Tapi sampai saat ini ada, kita baca dimanapun, di mana-mana membaca kita. Masya Allah. Ditukil oleh Syekh Ja'far, yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Nah, ketahuan jarang baca adiba, ketahuan jarang baca Al-Bar Janji. Ketika ada orang yang baca Al-Bar Janji enggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Siap? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Yasibun nara wa yarfa'u sawbahu wa yadubu satahu wa yasiru fi khidmati aqlihi basiratin syariyah wa yuhibbul fuqara المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيي جنائجهم ولا يقر فقيرا أدقعه الفقر وأسواه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Inilah akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW yang harus diteladani oleh pemimpin-pemimpin kita zaman sekarang. Apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Bukti pada diri Rasulullah SAW punya banget rasa malu. Ini ada kata banget ya. Kalau bahasa banget itu gimana ya? Lebih dari kita punya malu ya, terus pakai banget lebih malu gitu ya. Jadi malu di atas malu kalau pakai banget gitu ya. Jadi Rasulullah SAW ini punya rasa malu yang banget gitu, yang besar gitu ya. Malu kenapa ya? Malu kenapa? Malu Rasulullah SAW ketika sholat malu Rasulullah SAW kalau gak lama. Rasulullah SAW ketika sholat malu kalau gak lama. Kalau kita mah pengen cepat. Siapa yang sholatnya cepat? Tunjuk pada diri kita. Terus apalagi Rasulullah SAW malu kalau sujudnya enggak lama. Perasaan di kita mah ya, perasaan para DKM sekarang mah salah bersejadah. Kenapa salah bersejadah? Sejadah sekarang mah ada pernya, ya, teng, baru sujud udah naik lagi, ya. Padahal kalau kita tahu ketika kita sujud, ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat dosa-dosa kita itu di sini
di atas pundak kita. Maka ketika kita sujud, dosa-dosa kita jatuh. Pertanyaannya, jatuhnya dosa kita pengen banyak apa pengen sedikit? Hah? Pengen sedikit, pantesan kamu mah gak lama sujudnya. Ketahuan Eri ya. Sekali lagi, dosanya pengen turun banyak apa pengen turun sedikit? Supaya hilang ya, supaya hilang maka sujudnya lamakan ya, maka sujudnya lamakan itu. Maka Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW itu ya, Rasul itu punya banget rasa malu. Apalagi akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW buat tawadu. Rasul itu mempunyai akhlak rendah diri. Kalau bahasa Sunda nama handap asor ya, bahasa Sundanya ngerti bahasa Sunda handap asor? Ya itu rendah diri ya, rendah diri. Sombong bisa timbul dari ilmu, bisa di Jepang ya, di Jepang silakan kalian lihat, kalau gak salah di YouTube ada nama daerah nanti apanya lupa lagi. Pokoknya di sana ada satu profesor yang mengumumkan, saya sudah membuat satu teknologi yang dapat meredam gempa dan tsunami. Satu hari dari pengumuman itu jeger oleh air laut, dihanguskan si alat itu sampai profesornya pun hilang, gak ketemu. Kayaknya di leg-leg teri, tahu teri gak? Ikan laut yang kecil, nah, kayaknya seperti itu ya, sampai kehilangan ya. Ingat, jangan sombong oleh ilmu kita. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kullil alim la ta'jab bi ilmika. Apa? Hei Muhammad, katakan kepada orang-orang yang berilmu, katakan kepada orang-orang yang sombong dengan ilmunya, la ta'jab bi ilmika. Apakah dia sudah tahu kapan Ajroil datang kepadanya untuk mencabut nyawa dengan pengetahuannya? Makanya jangan sombong dengan ilmu kita ya, jangan sombong dengan ilmu kita. Karena kenapa? Ilmu kita pun meskipun sedikit itu adalah dari Allah. Yang memiliki ilmu siapa? Yang memiliki ilmu siapa? Yang memberi ilmu siapa? Maka apakah Allah hak untuk mencabut ilmu itu? Ya. Makanya banyak seorang ulama, seorang guru, seorang profesor yang memiliki ilmu tetapi tidak bermanfaat karena ilmunya dijadikan kesombongan gitu ya. Masya Allah. Apalagi akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW. Akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW, yasifun na'lahu wa yaqaru saubahu. Rasul itu sederhana. Kalau kita bukan sederhana tapi berlebihan ya. Rasul mah sendalnya copot, dibenerin, diikat lagi, dipakai. Gamisnya bolong, Rasulullah jahit lagi, pakai lagi. Beda dengan kita, baru aja kemarin kredit Mio. Ya, Mio bukan Beat, bukan. Bukan Mio ya. Besoknya udah ngeredit lagi. Nah kita itu ya rakus dia. Di Sukabumi, di sini nggak ada. Apalagi akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW, yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum. Rasulullah SAW nih, dengerin, sangat cinta kepada rakyatnya yang miskin, sangat suka bergaul dengan rakyatnya yang miskin. Beda dengan pemimpin kita sekarang. Sebelum menjadi pemimpin, mendekati orang miskin. Ketika sudah di atas, lupa. Tapi nggak semua, oknumnya itu oknumnya. Itu ya. Jadi Rasulullah SAW meskipun beliau adalah pemimpin besar,
Tapi beliau tidak malu-malu untuk mendekati orang miskin. Bahkan beliau cinta kepada rakyatnya yang miskin, ya. Cinta kepada rakyat yang miskin, sering bergaul kepada yang miskin, ya. Itulah akhlak kepemimpinannya Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Terus apa lagi? Wa yadau ma'hum wa yusayyu jadaijahum. Apalagi Rasulullah SAW ketika ada yang sakit, gitu, sakit. Rasulullah SAW ketika ada yang sakit, umatnya ada yang sakit, bahkan musuhnya sekalipun ada yang sakit, Rasul yang pertama menjenguknya. Bahkan dikatakan ketika Nabi SAW kucruk mau pergi ke masjid, ya, mau pergi ke masjid, di tengah perjalanan ada yang ngulahin. Coba kita, misalkan kita dari sini nih kakak ya kakak, dari sini kucruk pengen pergi ke masjid, apa namanya? Burkon Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas di depan rumah si Uki, kakak, aduh, mau tadi geret namanya. Tapi Rasulullah SAW apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Malah senyum. Masya Allah. Terus hari demi hari, sehingga pada suatu saat pas Nabi ke situ kok nggak ada yang biasanya meludahi Rasulullah SAW ketika mau berangkat ke masjid, kok nggak ada? Nanyain, ya, sahabat, tahu nggak kalian orang yang suka ngeludahin saya di sini? Sekarang kemana ya? Oh ya Rasulullah, orang itu sekarang sedang sakit. Rasulullah SAW langsung menjenguknya sambil bawa makanan. Masya Allah. Ya. Sehingga di akhir ceritanya si orang itu langsung masuk Islam. Singkat cerita, ceritanya panjang teing ya. Panjang teing, wah sih ada waktu. Apalagi, nah itu betul. Nah yang terakhir, wala yakiru faqiran atqa'ahul faqru wa aswa. Akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW tidak pernah menghina fakir miskin. Bahkan dia mencintai dan suka kepada fakir miskin. Seperti itu, ya. Jadi yang kita peringati ini adalah makhluk paling istimewa, makhluk paling sempurna, makhluk paling mulia. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum masuk gitu ya. Ini baru pembukaan. Belum masuk, jangan ngantuk, Puja serta puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama sholihin, dan semoga sampai kepada kita sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mana nantinya mendapatkan syafaat ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngantuk? Baru jam 8 nih ya tuh. Ya, 1 jam setengah lagi. 1 jam lagi, setengah jam lagi lah. Gak usah panjang-panjang ya. Yang penting Pak. Nah ini materinya ya. Yang baru ini materinya. Tadi mah bukan materi ya. Itu mah tadi pembukaan. Gini. Di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang berkata, bahkan satu kelompok yang berkata, mohon maaf Pak kagak sebutin ya, yang berkata dan bertanya seperti ini, kenapa sih? Kenapa itu memperingati setiap tahun, memperingati Maulid, memperingati Rojaban, ngapain diperingatin? Ngapain dirayain? Emang Nabi nyontohin? Emang di zaman para sahabat ada perayaan? Emang ada di zaman para sahabat ada peringatan Maulid? Ada gak?
Bidah. Bidah. Jangan sesat. Al bid'atu dolah. Ya kalau kamu melaksanakan bid'ah maka akan masuk surga. Fitnah. Neraka jahanam. Kita jawab. Jawab jangan. Jawab jangan. Jangan. Jikalau ada orang yang berkata atau bertanya seperti itu, ingat, ada peringatan, ada perayaan. Peringatan dengan perayaan beda gak? Peringatan dengan perayaan beda gak? Gini. Siapa namanya? Erik. Si Erik ulang tahun, diperingati, ya, diperingatinya dengan apa? Dengan menceritakan akhlaknya yang baik. Oh, si Erik mah di sekolahnya sekarang 7, 17. Astagfirullahaladzim. Diperingati ya. Diceritain si Erik mah kalau mau berangkat sekolah teh suka salim kepada orang tuanya. Diceritain kalau si Erik mah kalau mau tidur teh suka baca doa dulu. Ya. Itu peringatan ulang tahun si Erik. Terus dirayain sama teman-temannya, ya. Selamat ulang tahun, misalkan semoga berkah turun, ya. Mabruk apa? Mabruk. Nah itu perayaan. Peringatannya apa ya? Tadi perayaannya apa? Itu dirayain. Beda peringatan sama perayaan beda. Beda. Nah kita jelasin dulu peringatan apa. Yang disebut peringatan itu ada yang diingat-ingat dan ada yang diingatkan. Yang diingat-ingat siapa? Yang diingat-ingat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diingatkannya siapa? Kita. Yang kita ingat-ingat yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diingatkan adalah diri kita karena kita mah sering lupa. Ya. Maka dengan adanya peringatan Maulid kita untuk ya mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Contoh, ya udah contoh tadi lah ya. Contohin dulu. Ada satu imam sesudah sholat terus berzikir, udah zikir kepada makmumnya bicara, makmum temenin dulu saya, jangan dulu pulang. 10 menit aja. Saya mau menceritakan tarikh sejarah Rasulullah SAW, ingin menceritakan hikayat Rasulullah SAW. Terus diceritain, ya. Terus diceritain. Itu peringatan. Terus Nabi SAW pernah menyontohkan, pernah. Bahkan sahabat Rasulullah SAW sendiri yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni an nafsika ya Rasulullah." Apa artinya? Siapa yang tahu? Ada yang udah bahasa Arab, udah belajar bahasa Arab? "Akhbirna an nafsika ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ceritakanlah kisah hidupmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pada saat itu menceritakan dari beliau lahir sampai saat itu, ya. Diceritakan apa hasilnya? Apa hasilnya? Para sahabat semakin cinta kepada Rasulullah SAW karena mendengar cerita Nabi SAW. Semakin apa lagi? Semakin tambah keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hasilnya? Ada hasilnya? Ada. Ketika memperingati Maulid itu apa? Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis menceritakan tarikh sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa perayaan dan kapan diadakannya perayaan? Dari mulai lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 633 Masehi, belum ada perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik khalifah yang pertama yaitu, coba kakak pengen tahu siapa yang udah belajar sejarah? Khalifah pertama siapa? Khalifah pertama siapa? Astagfirullahaladzim. Syahadat.
Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gitu ya. Beliau adalah khalifah pertama. Beliau menjabat selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah. 13 Hijriah. Naik khalifah yang kedua yaitu khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Beliau menjabat selama 10 tahun. 10 tahun beliau menjabat, wafat pada tahun 23 Hijriah. Terjadi tragedi mengenaskan pada saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab ketika sedang sholat ditusuk dari belakang, langsung meninggal. Kenapa? Itu adalah doa daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang Allah kabulkan. Mungkin yang menusuknya itu ya, memang yang menusuknya itu adalah kafir Yahudi dari Palestina ya. Pada saat itu Palestina lagi dikuasai oleh Yahudi ya, bukan Islam. Ya, ditusuk ya, udah ditusuk. Nah, apa doa Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Allah, meninggalkan saya dalam keadaan syahid ya Allah. Gimana mau meninggal dalam keadaan syahid? Gimana Sayyidina Umar bin Khattab mau meninggal dalam keadaan jihad? Ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu digelari sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala, digelari sebagai prajuritnya Allah Subhanahu wa taala, perangnya tidak pernah kalah. Paling bengis, paling galak Sayyidina Umar bin Khattab. Gimana mau meninggal, pelangnya aja gak pernah kalah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala punya jalan yang halus. Ketika dia sholat, maka ketika kita sholat pun, misalkan kita meninggal, misalkan ketika kemarin tuh kabar terbaru dari JIS ya, Masjid Agung Jakarta Islamic Center ya, yang kebakaran, tapi nggak ada korban meninggal ya, nggak ada ya. Kalau misalkan ada ya, lagi sholat, misalkan sholat sunnah dalam keadaan sahid, masya Allah ya, nggak seperti itu. Naik khalifah ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau menjabat selama 12 tahun. Selama 12 tahun ya. Beliau meninggal pada tahun ke-35 Hijriah. Pada ke-35 Hijriah, tragedi lebih mengenaskan Rasul. Lebih mengenaskan. Tragedi Utsman bin Affan apa? oleh gerombolan kafir Yahudi Yaman ya, dibawa yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah ya, diculik, terus dipotong tangannya, dipotong kakinya, terus terakhir disembelih. Masya Allah, Sayyidina Utsman bin Affan. Terus naik khalifah yang selanjutnya yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajah. Beliau juga dibunuh oleh kaum Khawarij. Naik lagi khalifah yang selanjutnya Sayyidina Hasan. Beliau diracun oleh lawan politiknya ya, sampai saat itu yang jelas pada sampai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal belum ada perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus balik, kapan adanya? 17 tahun sebelum meninggalnya Imam Al-Ghazali. Pada saat itu ada petinggi Katolik yang bernama Paus Urbanus kedua. Beliau ya, si Paus eta ya, si Paus itu
apa namanya, membikin surat lah gitu ya, membikin surat atau ketentuan, barang siapa dari golongan Nasrani yang berani ya, yang berani mengorbankan nyawanya untuk merebut Baitul Muqaddas. Di mana Baitul Muqaddas? Palestina. Untuk merebut Baitul Muqaddas dari umat Islam, maka akan masuk surga. Kata siapa? Kata si Paus Urbanus. Maka berbondong-bondong tuh tentara Inggris untuk apa? Untuk merebut Baitul Muqaddas. Dapat sampai 70.000 umat Islam terbunuh pada saat itu. Sampai tentara-tentara Islam, umat-umat Islam ciut, mau diajak saya apa? Jihad lagi. Yo jihad yo jihad. Ah enggak, saya mah takut, kemarin juga kalah. Enggak, emang takut, enggak mau lagi. Ya, sampai pada ciut, soalnya apa? 70.000 tentara Islam dibunuh secara mengenaskan. Lalu muncullah seorang ulama Sufi yang berpikiran jenius. Apa? Beliau mengadakan ya, satu-satunya untuk membangkitkan semangat juang jihad umat Islam, yaitu apa? Yaitu membacakan tarikh sejarah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal, ya, sudah lama jauh meninggal. Lalu pada saat itu, ya, ada sokongan, kalau kita mau donatur ya, ada sokongan donatur, ya, yaitu raja daripada orang mana sih, lupa lagi. Raja dari orang Irbal, ya. Raja orang Irbal yang sangat kaya raya dan dermawan, masya Allah, punya harta dan dermawan, masya Allah ya, udah punya harta, bergelimang harta, nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Raja itu udah kita adakan peringatan besar-besaran Maulid Nabi SAW, perayaan Maulid Nabi SAW. Nah, pada saat itu raja itu menyumbangkan 5.000 onta, 15.000 kambing untuk acara Maulid Nabi SAW. Karena umat Islamnya banyak, karena jamaahnya banyak. Kalau kita segini, sedanglah 2 domba. Ya, amin. Ya. Nah, terus sampai ke Damaskus mengadakan juga, ya. Terus sampai ke Mesir, ya. Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi juga mengadakan peringatan dan perayaan Maulid Nabi SAW, bahkan berminggu-minggu. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan maulid dan perlombaan. Sebelumnya mengadakan perlombaan burdah. Ada di sini burdah? Ada. Perlombaan Al-Barjanji, ya. Nah, sehingga muncullah di situ. Ya, yaitu yang bernama Syekh Ja'far yang melarang tadi yang kita baca, ya. Syekh Ja'far mengarang suatu syairan, ya. Mengarang suatu syairan yang ini syairan, ya. Mengarang suatu syairan yang dapat membangkitkan semangat juang umat Islam untuk berjihad kembali. Sehingga pada saat itu di bawah pemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam kuat, umat Islam jaya lagi, umat Islam semangat lagi untuk jihad, sehingga pada saat itu merebut lagi Baitul Muqaddas, dan di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Muqaddas terebut kembali. Alhamdulillah sampai saat ini, ya, dan diganggu belum ya. Terus nanti direbut lagi oleh perang salib kedua, terus
Sayyidina Al-Fatih ya. Terus ke sana sampai ke sini ya. Terlalu panjang kalau diceritain, kasihan udah pada ngantuk. Ya, udah ya. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga ada manfaatnya dan kita pulang dari sini mendapatkan ilmu seperti para sahabat dan para kaum muslimin, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu ketika dibacakan tarikh sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkit juang agama, bangkit semangat juang jihad kita. Jihad kita apa? Mencari ilmu, beribadah, sholat, itu jihad kita ya. Terus kerja jihad. Kalau niat kita untuk menafkahi istri kita, menafkahi anak kita ya, kalau niatnya benar itu akan mendapatkan pahala ya. Semoga kita juga Allah kuatkan keimanan dan keislaman kita pada saat ini, amin. Dan semoga setelah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang dari diri kakak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Irman yang telah menyampaikan tausiah kepada kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Acara simbolis meminta ibu-ibu dan bapak memberikan. Foto bareng dulu. Acara yang terakhir pembacaan doa yang dibacakan oleh saudara Arsyad. Waktan wa mahalan tafadhalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika qadim bi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuzina biha min jami'il ahli wal afat wa taqilana biha min jami'is sayi'at wa tarfuna biha indaka ahad darajat wa tubaluna biha min jami'is sayi'at wa tarfuna biha indaka ahad darajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jassa wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi isbaratil maut wa najat minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana a'tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Langsung baris ya, langsung baris ke foto biar gak itu lagi. Cewek dulu, ahwat dulu. Muhammadin Ayo sini, udah sini.